Hai, salam jumpa lagi guys. Udah lama saya tidak membuat video review jalan-jalan ya. Kali ini saya akan mereview Pulau Lai-Lai yang ada dekat sekitar perairan Kota Makassar. Bagi warga Kota Makassar, keberadaan pulau-pulau sekitar perairan yang dekat banget dengan Kota Makassar tentu tidak asing lagi. Antaranya Pulau Samalona, Kayangan, Gusung, dan Pulau Lai-Lai. Sebenarnya saya sudah pernah menyambangi ketiga pulau tersebut, tapi untuk Pulau Lai-Lai saya baru sekali dan itu sudah lama sekali. Hal menarik yang baru saya ketahui dari Pulau Lai-Lai tersebut adalah ternyata terdapat situs sejarah berupa bangunan bunker peninggalan Jepang dari masa Perang Dunia Kedua. Tentu saja kami juga menyempatkan diri untuk mengelilingi pulau untuk melihat dari dekat kegiatan atau keberadaan penduduk setempat. Dan yang teristimewa adalah menikmati keindahan terbenamnya matahari di ufuk barat. Nah, perjalanan kami diawali dari dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa yang berlokasi di Jalan Penghibur atau Jalan Pasar Ikan Makassar, gak jauh dari Makassar Golden Hotel. Sebelumnya kami singgah di M-Mart yang ada di sebelah gerbang Kayu Bangkoa untuk membeli kopi dingin yang akan kami bawa ke pulau nanti. Barusan kami sudah mendapatkan driver speedboat yang akan membawa kami menyeberang ke Pulau Lai-Lai dan sudah disepakati untuk ongkos biaya transportnya ke sana adalah 15.000 per orang sekali pergi, jadi kalau PP-nya itu 30.000 per orang. Dermaga Kayu Bangkoa ini melayani penyeberangan ke seluruh pulau-pulau yang ada di gugusan Kepulauan Spermonde atau gugusan pulau-pulau Karang di lepas pantai barat daya Sulawesi Selatan. Belakangnya MGH hotel. Kali ini kami berbarengan satu speedboat dengan penduduk lokal yang akan kembali ke Pulau Lai-Lai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari di Kota Makassar. Oke, kami sudah berada di atas speedboat dan on the way to Pulau Lai-Lai. Cuaca cukup bersahabat, ombak nggak terlalu besar. Jarak tempuh dari dermaga Kayu Bangkoa ke Pulau Lai-Lai sekitar 1,5 km dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk sampai ke Pulau Lai-Lai. Dari obrolan dengan penduduk lokal di atas speedboat, kami mendapat info bahwa ternyata ada dua bunker yang terdapat di Pulau Lai-Lai dan keduanya itu adalah peninggalan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Dan lokasi salah satu bunker yang ada terdapat di halaman rumah dari ibu yang duduk di depan saya ini.
Nah, sepertinya kami sudah sampai di Pulau Lailae dan kami akan bersandar di dermaga 1, di mana dermaga ini digunakan oleh penduduk lokal. Karena dermaga untuk wisatawan, lokasinya ada di sisi sebelah utara di seberang sana. Ini kami turunnya di dermaga penduduk lokal ya. Dermaga di mana penduduk lokal turun. Jadi ya suasananya seperti ini. Ya. Di sana. Serem, harus hati-hati. Jarang-jarang soalnya ini. Saya penasaran, terdengar suara gaduh seperti bunyi mesin generator dari arah pulau. Apa itu ya? Nah, dari bangunan ini sumber suaranya. Oh, ternyata ini adalah pusat pembangkit listrik pulau. Oh, ini PLN-nya. Oh, ini dia PLN-nya. PLN Pulau. Gitu. Jam berapa dinyalakan itu, Pak? Sejak 27 Oktober tahun 2022, pemerintah setempat telah membangun infrastruktur jaringan kabel listrik bawah laut dengan sistem listrik prabayar atau token untuk menggantikan pasokan listrik yang sebelumnya terbatas hanya 6 jam sehari menjadi 24 jam full time. Kita langsung ke bunkernya ya. Oh, ini bunker Jepang. Oh, di yang kedua itu ada di belakang sana. Oh, gitu ya. Oh, ini bunkernya. Ini peninggalan Jepang. Ternyata bunker pertama ini terletak di pekarangan warga sisi tenggara dari Pulau Lailae. Nampaknya area sekitar bunker pertama ini sudah melalui tahap proses rehabilitasi dengan dibangun pagar pengaman sekelilingnya dan dijadikan sebagai sarana informasi dan edukasi sejarah sekaligus objek wisata. Syukurlah kami diizinkan oleh penduduk setempat untuk melihat lebih dekat dari bunker ini dengan membuka gembok pagarnya. Bunker peninggalan zaman kolonial Jepang ini diperkirakan dibangun pada masa Perang Dunia Kedua antara tahun 1943 sampai 1945. Dan setelah direhabilitasi diresmikan langsung oleh Muhammad Ramdan Pomanto merupakan wali kota masa jabatan 2021 sampai dengan 2026. Menurut catatan sejarah yang ada, bunker ini dulu dipakai tentara Jepang sebagai pos pengintaian, tempat perlindungan atau penyimpanan logistik militer arah laut. Kami juga diizinkan masuk ke dalam bunker karena saya juga penasaran seperti apa kondisi di dalamnya. Kita coba masuk yuk. Gelap itu. Ada cahaya. Ini dia bunker peninggalan Jepang tahun 43. Tapi pendek.
cuma sampai sini. Barangkali lorongnya sudah ditimbun. Wah, ternyata pendek saja guys, nggak sampai 10 langkah. Rupanya atau mungkin sudah mengalami penimbunan sebagian ya oleh warga setempat. Tapi katanya ada satu lagi bunker di sebelah sana yang lebih panjang. Oke, seperti ini. Tadi kita sudah ke bunkernya ya. Yang satu lagi, yang pendek katanya ada satu lagi. Kita akan cari dan akan tanya di mana posisi bunker berikutnya. Oke. Ini sisi mana ini? Sisi kepadatan penduduk. Mari kita ke sisi sebelah sana. Kita melihat apa adanya pulau ini ya. Ya, kita susuri dulu sampai ke belakang. Tabe mau tanya kalau bunker yang satu lagi di mana? Terus Di ya, ya. Tabe Di, makasih. Iyalah buat berangin-angin, sejuk kan. Ini yang kita lihat dari itu sana, CPI. Ujung CPI. Kita susuri ya, kita kelilingi pulau ini. Ini ada lorong juga, tapi kayaknya lebih menarik kalau kita menyisir pinggir-pinggir pulaunya ya, keliling pulau ini. Ya ampun, lampunya nyala terus. Baterainya habis nanti. Reklamasi ya atau penangkal orang. Ini dia di CPI. Kemarin saya kongko-kongko di situ dan lihat ke pulau Lelai ini. Sekarang saya berada di pulau Lelainya. Rumah sakitnya, bunkernya. Ini bunker berikutnya nih. Nah, bener. Ini dia bunker. Ini bunker berikutnya. Ya. Ini apa itu? Wali pertama. Kan peninggalan Jepang Perang Dunia Kedua tahun 45
1953 berada di tengah-tengah pemukiman warga. Iya. Sayang sekali untuk bunker kedua ini kami tidak bisa masuk ke dalam karena kami nggak tahu dan tidak melihat satu penduduk pun di sekitar kami yang bisa membantu membukakan pintu ini. Tapi saya pikir fungsinya itu sama saja, hanya ini terletak di sisi lebih ke selatan. Kalau tadi kan bunker pertama itu di sisi tenggara dan bunker kedua ada di agak ke selatan. Dan kalau saya lihat dari struktur atap bunker ini sepertinya juga tidak terlalu panjang. Nangkal ombak dan itu dangkal di situ tuh. Ada pendangkalan di situ. Kayaknya mau reklamasi ya. Mau reklamasi tapi mungkin pantai belakang. Nah, seperti ini kondisinya. Selanjutnya kami akan menyusuri sisi barat dari pulau ini. Apa Ibu? Mana? Jalan-jalan Bu keliling pulau. Oh iya. Ibu sudah lama tinggal di sini? Wow, kalau saya itu penduduk pertama Pulau Lembang. Wow. Duduk. Iya Bu. Luar biasa Ibu. Mama saya bersaudara 2 Orang apa aslinya Bu? Makassar. Orang Makassar. Tapi ini nenek ini sudah tua, sudah punya cucu. Berarti 12. berarti sesepuhnya ini Pulau Lailai ya? Ya kalau Pulau Lelai ini masih hutan-hutan semua hutan kan? Hutan, saya punya nenek, kakek, yang bersih kan semua. Tahun berapa itu Bu? Ibu umur berapa? Saya saja belum lahir. Oh. Sekarang umur saya sudah 62, 63. Oh, berarti lebih di bawah 66, di bawah 60-an. Enggak, mama saya bersaudara 12. Lahir semua di sini. Terus mama saya kawin, anaknya lahir semua di sini 12 juga. Baru dibersihkan ini pulau. Iya. Jadi makanya itu dulu pernah ini kita demo di sini karena ada yang mau ambil ini kita. Oh iya, mau dijual mau katanya dia mau bangun hotel apa berbintang 5 apa, jadi saya bilang. Kalau ini untuk apa ini Bu? Ini pemecah ombak ini. Oh, pemecah ombak. Yang dibilang mau reklamasi nggak jadi, Di? Iya. Yang demo-demo kemarin itu toh? Iya. Kemarin tahun yang lalu. Terus saya punya nenek itu sudah meninggal, dia kerja sama orang Belanda sama-sama di sini. Yang kasih semua batu di sini, ada bunker di sini dia yang bikin sama orang Belanda. Oh, besar. Bunker itu yang bikin neneknya Ibu? Iya, sama orang Belanda. Oh, berarti 40 bukan bunker Jepang gitu? Ya. Bukan bunkernya orang Jepang, zaman Jepang, iya, bukan? Iya. Jepang dulu kan. Nenek saya. Mandor dia. Terus kalau nama Lailai itu dari mana Bu? Kita namakan itu katanya ada orang Cina katanya. Lailai bilang begitu. Jadi kita namakan. Lailai itu berarti tolong apa mari? Tolong barangkali. Rupanya arti Lailai adalah merupakan ucapan minta bantuan atau pertolongan. Dan dahulu pernah ada kapal atau perahu yang karam dan penumpangnya adalah orang Tiongkok. Dan ketika para penumpang yang akan tenggelam melihat kapal yang melintas, mereka berteriak, "Lai, lai." Lalu mereka diselamatkan dan dibawa ke pulau terdekat yang sekarang disebut Lailai. Kita jalan-jalannya Bu ya. Makasih keterangannya. Pulau Lailai merupakan pulau kecil bervegetasi dan berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Supermonde atau Pulau-Pulau Karang di perairan Selat Makassar dan secara administratif masuk Kelurahan Lailai, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sejarah, Lailai merupakan pulau peninggalan Jepang
yang memiliki luas 6,50 hektare, dihuni oleh 400 kepala keluarga atau sekitar 2000 jiwa dan terdiri dari 3 RW dan 10 RT. Kita kelilingi pulau. Permisi, numpang lewat. Ini tidak ada pantai karena dia di sisi luar pulau ya. Ya, ombak menghadap ke laut lepas, jadi kayaknya abrasi kurang landai ya. Tuh. Ternyata ada kafe. Tuh. Kopi apa yang paling enak? Ada aja. Ini kafe apa sih ini? Welcome. Welcome to Cafe Laut Biru. Bagus ya. Kita lihat ya isinya apa. Ini Cafe Laut Biru. Apa ini? Bakso mercon, bakso lava, bakso tenak. Oh, di situ duduknya. Ini makan sini aja kah? Ya, ada apa aja Pak? Ada apa aja? Banyak menu di atas. Oh ya. Nanti ya, jalan-jalan dulu. Halo, permisi Ibu. Nah, kita sampai di ujung pulau sebelah barat, sisi sebelah barat dari pulau. Ini sudah kurang penduduknya. Matahari terbenam sebelah sini. Masih adakah jalan? Oh, masih ada jalan. Jalannya agak rusak nih ya. Itu adalah daerah wisatanya. Itu adalah daerah pondok-pondok di situ, terpisah dari penduduk. Ini dia tempat wisatanya. Wisata pasir putih Pulau Layalai.
itu. Ini area pantai, area masker dari corona. Ini dia tuh. Mari kita masuk. Ya. Tuh sana orang naik tadi, harusnya kalau wisatawan naiknya di sana, enggak ini. Tapi tadi kami tuh naiknya di dermaga penduduk lokal. Ini kalau wisatawan dermaganya ini. Ya. Ya harusnya kita turunnya di sini ya kan Kak, pas di depan pelabuhan pasar. Apa itu kontainer, bongkar muat kontainer Makassar. Nah kita naik ke situ. Kalau wisatawan tuh naiknya ke sini, baru ke jembatan itu, baru ke Selalai. Mau dibuat apa kardusnya itu? Dibuat kapal. Oh, kapal-kapalan. Kapal-kapalan. Mau dibuang? Ya, sampah deh. Mau buat kapal-kapalan, nanti ujungnya jadi sampah. Kenapa nggak naik di dusnya, Dek? Kan terapung nanti. Aku rencana mau ke ujungnya ini, boleh? Apa? Ke ujung sana. Oke? Boleh. Yuk. Perpanjangan dari Pulau Lai-Lai yang merupakan pemecah ombak, untuk dibangun beton supaya tidak hilang pulaunya. Kalau hanya pasir tumbukan karena malam hari yang tenggelam, dibikin beton supaya tetap eksis daratannya. Itu nyambungnya ke sana, itu gusung. Nah ini gusung, nah, kan? Jadi dia nyambung. Tahu ini panjangnya kira-kira berapa kilo ya, tapi lumayan lelah, mau ngadem dulu. Kebetulan ada pohon yang hidup, kami mau ngadem dulu di situ ya, karena mungkin masih kurang lebih 1 kilo atau 500 meter ya ke ujungnya ya. Lalu itu yang sudah kami jalani segitu. Kalau di sini kami melihatnya adalah pelabuhan kontainer Makassar dan pelabuhan penumpang.
pelabuhan kontainer ini, yang ini. Kalau penumpangnya mungkin yang sebelah sana. Nah, itu kali penumpang. Ya, duduk-duduk cantik dulu sambil nunggu sunset. Karena sunsetnya itu ada di belakang. Tuh, lihat. Ya, sunsetnya nanti dia di belakang kami. Karena kalau kami kan silau, ini nggak ada pohon. Sambil kami menikmati view Makassar, pelabuhan Makassar. Dan kami berada di seberangnya. Ini nanti kami jalan ke sana. Di ujung, paling ujung. Ingin tahu aja, mumpung sudah ada di pulau ini. Saya pertama kali ke pulau ini itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Tahun 1986. 20 tahun lalu, 86. 1986 itu berapa tahun? 40 tahun yang lalu, guys. Baru aku kesini lagi. Nanti saya lampirkan foto-foto saya bersama keluarga. Waktu itu bapak saya almarhum masih ada. Saya mungkin masih kuliah tingkat 1 tingkat 2 lah. Nanti saya lampirkan ya foto-foto saya waktu pertama kali saya ke pulau ini. Dan tahun 2026 baru ada kesempatan, itu pun terpikir dadakan ya, karena ada bos. Tuh lihat, bos, balik dulu bos. Oh iya, tiket kesini tadi itu bervariasi sebetulnya ya, tergantung penawaran, tapi tadi itu dia mintanya 30.000 per orang PP. Jadi 15.000 datang, 15.000 balik lagi. Jadi kami berdua itu 60.000 gitu. Jadi kita harus baik-baik menawar ya. Tadinya ditawar 40, 50, tapi saya bilang ya kita harus baca-baca juga informasi yang ada. Ternyata memang 15.000 sekali jalan dan PP 30.000. Dan nanti kalau kami balik lagi ke Makassar, ke kota Makassar itu setelah sunsetan kita telepon dia. Kita kan tadi ditinggalin nomor HP. Nanti kita telepon driver bootnya untuk menjemput kita. Gitu. Oke guys, istirahatnya udah cukup. Mari kita lanjut jalan lagi. Itu di sana itu sunsetnya di situ. Kita mau lanjut jalan lagi. Ke sana. Sorry. Itu. Nah, ke sana. Oke, yuk. Oke, akhirnya kita sampai di ujung guys. Di ujung dari Pulau Lai-Lai, di tempat pemecah ombaknya. Ujung. Nah, ada lagi daratan kan.
Nah, Black Red kalau ke sana. Nah, saya dulu pernah berpose di situ. Di belakang ini, karang-karang ini aku pernah berpose. Sekarang udah nggak berani karena udah tuir. Dulu masih muda, bergaya dengan ombak-ombak. Nanti saya lampirkan foto saya waktu berduduk di situ, kemudian ada banyak ombak gitu. Sekarang udah tuir, jadi di sini saja cukup. Nah, inilah ujung daripada Pulau Lay-Lay. Lihat, ini ujungnya udah nggak ada lagi ya. Itu anak saya juga. Itu sunsetnya udah mau deket. Nah, indah sekali. Ini di ujung. Dan itulah jalan yang udah kami lalui. Mungkin sekitar 2 kilo ada ya. Ya. Ini anak-anak pulau sedang cari apa itu? Cari apa itu, Pak? Oh, main-main, Ji. Hati-hati. Nah, dulu tuh saya di situ tuh. Nah, di sini saya. Mungkin ombaknya udah pecah. Oh, yang itu tuh. Nah, yang batu-batu menonjol itu di situ saya dulu duduknya. Sekarang udah tenggelam. Nanti saya lampirkan foto saya ya. Nah, dulu itu pemecah ombaknya nggak bintang-bintang kayak gini. Nggak bintang-bintang kayak gini. Tapi lancip-lancip. Nah, itu dia. Ya, ini kayak lancip-lancip begitu, tapi itu sudah setengah badannya. Oke. Ya. Itulah Gusung. Di seberang kami itu. Nah, ini Pulau Gusung, ujungnya Pulau Gusung, dan biasa orang berenangnya di situ. Ya, yang ada pohon-pohon itu. Snorkeling, berenang tiap pagi. Belakangnya itu adalah kayaknya pelabuhan baru. Pelabuhan kontainer baru yang nanti kalau ada jalan tembusnya itu ke Sungai Taluk kalau nggak salah. Nah, itu pelabuhan, itu pabrik terigu. Ini kapal penumpang apa itu ya? Nah, itu pelabuhannya. Iya, saya zoom ini ya. Nah, ini kalau normalnya jauh begini. Untuk menikmati sunset, kita pindah lokasi di pesisir pantai yang khusus untuk wisatawan, dimana sunsetnya sedikit lagi tenggelam. Ini adalah area wisatanya ya, itu area wisatanya, dimana sudah banyak orang-orang berkumpul untuk menikmati sunset. Nah, itu lebih bagus daripada kalau kita lihat di CPI atau dari Makassar, karena ini langsung menghadap ke sunset. Nah, itu tadi yang Tanjung yang kita jalani di ujung sana. Iya, di ujung itu. Sekarang kita sudah jalan lagi balik ke pesisir pantai di sebelah barat dari Pulau Lay-Lay ini. Indah sekali sunsetnya. Bagus banget.
gitu. Kami tentang Pulau Lay-Lay. Kami kesini mulai dari jam 3 tadi. Jam setengah 4 lah. Kalian catat ya, antara jam 3 jam setengah 4. Dan di sini jadi kalian puas keliling pulau, kemudian menikmati closingnya menikmati sunset. Jauh lebih pasirnya putih, jauh lebih indah kalau kita menikmatinya dari Pantai Losari atau CPI atau mungkin pantai-pantai sekitarnya Musowa atau Pantai Biru. Jauh lebih indah kalau kita menikmati sunsetnya itu di Pulau Lay-Lay atau mungkin di Pulau Busung ya. Pengalaman pertama untuk saya dan anak saya. Ya guys, sekarang kita menunggu penjemput boot kita. Kita sudah menikmati sunset di pulau ini ya. Nah, pulaunya. Nah, sekarang saatnya menunggu driver yang akan menjemput kita di dermaga ini. Nah, kita tunggu di dermaga. Oke, sambil menikmati sekarang kelap-kelip lampu. Nah, ini dia kelap-kelip lampu Makassar. Nah, di zoom ya.
Ini dia kelap-kelip lampu Makassar dari Pulau Lailai. Kelap-kelip lampu di kota. Terus selanjutnya terserah guys. Kelap-kelip lampu di kota. Selanjutnya kita nikmati saja. Mana ini kita punya driver boat. Jangan-jangan kita dilupa. Bermalamlah kita di pulau ini. Tanpa persen. Ini lampu rumah sakit CPI. Sangat tuh berganti. Kalau dari dekat ya. Ada merah, tuh berkelap-kelip. Tuh berkelap-kelip kan. Hijau. Oh, baru tahu aku hijau. Aduh, Pak Ansarnya datang sudah malam sekali. Turun ke Kak, pelan-pelan Kak. Tahu tasmu nak. Saudara-saudara, Pak Ansar baru datang. Pak Ansarnya baru datang. Kita sudah hampir bermalam kayak di Pulau Lailai, Pak. Iya, bagus emang. Aduh, akhirnya pulang malam-malam guys. Ya. Mari kita menuju Lailai.